Yokowo Bubble itu kan kita hadir untuk menjadi contoh juga buat masyarakat, karena pada dasarnya kita orang jauh pun peduli dengan lingkungan kalian. Kenapa kalian selaku masyarakat lokal nggak peduli ini buat kesehatan kalian juga gitu. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada yang bergerak, bumi itu masih punya harapan. Jadi aku ingin jadi harapan itu. Sepradi, yuk kita nonton podcast Bercakap Bubble. Halo Sobat RRI, selamat datang kembali di podcast Bercakap Bubble, tempat kita berbagi cerita dan berdiskusi tentang Bangka Belitung. Dan welcome back, kali ini kita kembali di tahun 2026 dan tentunya dengan podcast Bercakap Bubble, tentunya dengan narasumber-narasumber yang super duper keren. Dan kali ini mengawali podcast di 2026 kita kedatangan dua anak muda yang super keren. Dan langsung aja ya, ini adalah pemuda-pemudi dari komunitas Yokowo Bubble. Mungkin boleh ya, Muti langsung sapa dulu. Ada satu foundernya dulu nih, ada Kak Ori Fahrido Hermawan. Halo Kak Ori, boleh dong sapa dulu Sobat RRI. Halo Sobat RRI. Oke. Nah, berikutnya Kak Ori nggak sendiri, ditemenin juga sama Ciwi cantik dari Yokowo Bubble juga. Ada pengurus dan juga volunteer. Ada Kak Farisa Cynthia. Halo Kak. Halo Sobat RRI. Oke, Kak Farisa ini panggilannya apa nih? Boleh dipanggil Ica aja? Oke, Kak Ica. Oke, nah Sobat RRI sekarang kita langsung aja ke topik bahasannya. Karena Yokowo ini juga salah satu komunitas yang sedang tumbuh gitu ya, sedang growing up. Dan sebenarnya apa sih alasan Kak Ori sebagai founder nih kok bisa mau membangun komunitas yang lebih ke peduli lingkungan, kemudian iklim, dan juga mengajak anak-anak muda, karena biasanya anak muda nih punya pandangan dan sering dipandang sih, lebih ke sering dipandang nggak peduli gitu. Kenapa Kak Ori mau gitu membangun komunitas yang punya lingkup dekat dengan lingkungan? Baik Kak, sebenarnya ini rasa bentuk pengabdianku ya. Pada dasarnya Yokowo Bubble itu seperti mungkin orang banyak sudah ketahui, awalnya sebuah gerakan ya. Nah sekarang karena ada rasa prihatin dengan kondisi lingkungan yang saat ini dan sedang berlangsung juga ya. Banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi. Dan mungkin kalau anak muda itu ingin bergerak itu memiliki keterbatasan. Maka Yokowo Bubble itu kita bentuk sebagai wadah yang inklusif agar semua anak muda itu bisa berpartisipasi di dalamnya. Oke, jadi awal tujuannya tuh menjadi wadah gitu ya untuk anak muda yang peduli-peduli nih dengan lingkungan, khususnya di Bangka Belitungnya sendiri gitu ya. Oke, kalau Kak Ica sendiri udah bergabung sejak kapan? Bergabung sejak 2024, dari awal banget udah mulai gabung. Oke. Berarti awal mula Yokowani terbentuk 2024 ya? Iya, benar. Oke, dan Kak Ica menjadi bagian kayaknya orang-orang pertama gitu ya di sana. Waktu itu awal pembentukan ada berapa sih Kak Ori? Berapa orang gitu yang awal-awal? Awal-awal kita nggak nyampe 10 orang deh. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah belasan ya, kalau pengurusnya. Terus kita ada volunteer juga. Plus volunteer ya, berapa? Volunteer itu sekitar hampir 50-an sekarang. Wow, yang dari awalnya nggak sampai 10 orang gitu ya. Benar. Terus sekarang ada volunteer udah sampai 50-an. Keren banget. Itu dari mana aja sih Kak? Kalau kepengurusan kita berbagai macam ini ya. Kabupaten. Iya, kabupaten kota juga ya. Oh gitu. Ya, berarti dari jauh-jauh nggak hanya Sungai Laut Pangkal Pinang gitu ya? Iya, benar sekali. Oke. Terus kalau volunteer? Ada dari tingkat pelajar ya, SMA, terus juga mahasiswa juga beragam dari universitas ya Farisa ya. Iya. Oke. Sampai sekarang alhamdulillah masih terjaga ya untuk perjalanan kita hingga saat ini. Keren, berarti udah setahunan ya? Iya, udah jalan 2 tahun. OTW nih 2026-nya. Oke. Nah, sebenarnya Yokowo ini kan menjadi wadah juga untuk anak muda. Kalau tujuan awalnya karena kan saat ini kita tahu ya Bangka sebagai salah satu daerah penghasil timah yang di mana ada banyak sekali daerah-daerah tambang gitu. Apalagi eks tambang yang kadang-kadang ini, apakah memang awal mulanya tuh lebih ke arah situnya atau lingkungan secara umum sih Kak? Kita awalnya mungkin lingkungan secara umum ya, karena Yokowo Bubble itu kan berbentuk advokasi. Jadi bentukannya itu advokasi untuk penyadartahuan. Cuman semakin jauh kita menjalani ini, kita semakin sadar akan hal-hal yang mungkin harus kita prioritaskan di daerah kita.
Ada 3 hal sih yang kita lihat. Yang pertama adalah persampahan. Kalau kita lihat persampahan sekarang itu di mana-mana udah mulai banjir ya. Betul. Udah meluber kemana-mana ya. Oke. Nah, terus yang kedua ya pertambangan pastinya. Mungkin kalau kita lihat dibuktikan dengan banyak eks tambang ya. Terus mungkin terakhir alih fungsi lahan. Yes, Jadi kalau alih fungsi lahan itu banyak kawasan-kawasan hutan yang sekarang beralih fungsi menjadi ya sebuah tumbuhan sawit yang sekarang ini ya. Kalau dilihat dari atas itu tetap hijau, tapi tetap itu beda. Hutan dan sawit itu berbeda. Oke. Dan Kak Ica waktu itu pertama-pertama ya di Yokawa, apa sih gerakan atau program yang pertama kali diikutin Kak Ica? Kalau itu pertama kali aku ikut kegiatannya itu Jejak Pemuda. Jadi kita hirving. Oke. Kayak gimana tuh? Jadi susur hutan. Susur hutan malam-malam kita lihat ada binatang sama ada apa aja yang ada di dalam hutan. Oh gitu. Itu waktu itu posisinya di mana? Titik di tepatnya? Hutan mana Kak? Hutan Bangka dekat Cekong Ngambang. Oke, itu Muti pun nggak tahu nih sama Dari. Oke, berarti langsung terjunnya ke hutan gitu ya? Iya. Apa tadi nama programnya? Jejak Pemuda. Jejak Pemuda. Oke, berarti yang jelas anak-anak muda ya yang ikut ya? Iya. Oke, keren banget. Sebenarnya kalau dari Kak Ica sendiri, tadi Kak Ori udah nyebutin 3 sebenarnya isu-isu yang apa ya, yang perlu diperhatikan gitu di Bangka Belitung. Kalau dari Kak Ica sendiri ngelihat kondisi Bangka Belitung saat ini ya, maksudnya udah setahunan lebih berkecimpung di dunia ini, apa sih yang paling urgent gitu? Isu apa yang paling urgent saat ini? Kalau isu paling urgent tuh kan setiap tempat beda-beda ya Kak. Nah kalau di kota sendiri itu yang paling urgent tuh tentang persampahan Kak. Oke. Ya, apalagi di daerah perumahan yang tidak punya tempat penampungan Bak sampah. Iya. Itu tuh orang-orang yang di perumahan tuh biasanya buang sembarangan. Sembarangan gitu. Sedangkan ada bak sampah aja masih sering iya. nih lempar sembarangan ya, apalagi nggak ada bak sampah Iya. gitu ya. Ya betul-betul sih. Oke, terus sekarang Muti sempat baca juga dari beberapa gitu ya artikel kalau Yokawa Bubble ini juga mengedepankan tentang iklim inklusif gitu. Sebenarnya apa sih iklim inklusif itu? Mungkin Kak Ori dulu deh boleh menjelaskan apa sih maksudnya gitu. Baik, kalau iklim inklusif itu sebenarnya semuanya itu merasakan ya. Jadi dalam artian kalau kita berbahas iklim itu hal-hal yang mengenai kerusakan yang terjadi hingga saat ini itu mungkin dampaknya udah dirasakan semua orang. Sehingga Yokawa Bubble juga kita mendedikasikan program-program kita mengarah ke iklim yang lebih inklusif. Nah, jadi apalagi kita di Yokawa Bubble itu isinya anak muda semua. Jadi masih dikategorikan sebagai kelompok rentan. Kalau kelompok rentan itu kan bisa dilihat mungkin dari lansia, terus juga anak-anak hingga anak-anak remaja ya, anak-anak muda yang saat ini itu yang dibilang sama kelompok rentan. Oke, jadi ada apa ya upaya untuk saling melindungi Iya, gitu ya? Benar. Sebenarnya ada nggak sih apa ya? Ibaratnya kita tuh kan sebagai manusia ya, kita tuh tinggal di sebuah lingkungan. Ada nggak sih hubungan timbal baliknya gitu? Mungkin Kak Ica bisa menjelaskan gitu, apa sih kayak misalnya kita gitu ya, kita buang sampah sembarangan gitu. Ya kalau 1, 2 tuh kayak nggak berasa gitu ya. Iya. Terus apa feedback lingkungan gitu buat kita yang udah benar-benar terasa di depan mata saat ini? Yang udah benar-benar terasa. Sekarang kan lagi maraknya isu banjir ya Kak. Ya betul. Itu salah satu penyebabnya juga mungkin dari sampah ya yang dibuang sembarangan gitu. Oke, itu ya salah Iya, satu yang benar-benar salah nyata satu. udah. Iya. Kayaknya Desember lalu tuh udah banyak banget gak sih beberapa daerah yang udah kena gitu ya banjir. Oke, diperparah mungkin ada beberapa faktor lain juga. Iya. Kemudian akhirnya ya banjir deh. Banjir. Oke. Nah, selain iklim inklusif gitu ya, ada apa lagi yang mungkin dikedepankan oleh Yokawa Bubble? Kalau yang dikedepankan sebenarnya adalah lebih ke penyadaran sih. Karena kan Yokawa Bubble itu kan kita coba menjalankannya itu berbentuk sebuah advokasi ya. Oke. Jadi yang kita inginkan adalah melalui program-program yang kita jalankan, dan sampai sejauh ini udah banyak sekali program-program yang kita upayakan untuk menyasar dari kelompok rentan agar mewujudkan iklim inklusif. Contohnya misalkan kalau kegiatan yang kita laksanakan di perdesaan itu ada namanya Asta Desa. Asta Desa. Nah, Asta Desa ini sangat menarik karena
kita mencoba untuk melakukan clean up yang mungkin agak berbeda dibandingkan. Nah, jadi clean up-nya itu kita lakukan di daerah aliran sungai. Nah, khususnya tempat pemandian umum. Jadi di mana-mana tempat pemandian umum itu kan ada aliran air yang mengalir dan digunakan oleh masyarakat untuk kadang mandi, terus juga mencuci dan lain-lain. Ya, gitu ya, benar ya, sekali, ya. Kak. Nah, terus kalau yang kedua itu kita ada namanya mungkin melakukan pembinaan di Sekolah Adiwiyata. Jadi itu bentuk dari campaign climate. Jadi di mana Sekolah Adiwiyata itu kita laksanakan karena memang berhubung Yokawa Bubble ini merupakan mitra juga dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pembinaan Sekolah Adiwiyata karena ini menurut kita sangat penting melakukan gerakan hingga menyasar secara tapak ya karena sekolah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kalau kita lihat masih sedikit menjadi sekolah adiwiyata. Jadi kita mencoba untuk mendorong sekolah adiwiyata yang mungkin lebih tumbuh dan lebih banyak lagi. Terus kita ada juga program untuk tadi seperti yang dilihat ada pojok iklim. Nah, jadi pojok iklim ini merupakan wajah dari Yokawa Bubble. Jadi pojok iklim ini kita buat di sekretariat kita sendiri, di mana memang di sekretariat Yokawa Bubble itu dia berada di sebuah perumahan, tapi dia agak berbeda. Nah, bedanya? Kenapa kita jadiin itu menjadi pojok iklim? Karena memang itu menjadi sebuah objek di mana kalau orang lihat perumahan itu kan terkadang relevannya tidak ada yang mengedepankan sebuah lingkungan yang berkelanjutan. Nah, kita ingin menjadi contoh bahwa walaupun konsep dari sekretariat kita di perumahan, tapi kita membuat perumahan yang ada di pojok iklim ini menjadi sebuah gerakan lingkungan yang berkelanjutan. Pojok iklim. Apakah ada 4 iklim di situ? Enggak ya? Kalau ada aku mau coba musim salju tadinya, karena belum pernah nyoba. Nah Kak Ica sendiri ya, yang maksudnya ngelihat gitu ya, mungkin tadi Kak Ori juga sempat cerita ada perkembangan gitu, misalnya ada awal-awal yang pada semangat ikut jadi volunteer, terus kemudian semangatnya kayaknya agak menurun. Kak Ica ngelihat sebenarnya anak muda Bangka Belitung itu sendiri masih peduli nggak sih, apa udah cuek? Kalau anak mudanya sendiri itu kalau dilihat sampai sekarang ya, tingkat kepeduliannya tuh kayak mulai meningkat, Kak. Sekarang mulai meningkat. Iya, karena kan pada FOMO. Jadi sebenarnya FOMO tuh nggak selalu negatif. Iya, ya? kadang FOMO itu malah bikin kayak sesuatu yang bagus positif gitu. Iya, positif. Dampaknya tuh justru lebih banyak plusnya gitu. Contohnya misalnya mereka pada FOMO-FOMOan gitu tentang ini ya, peduli lingkungan tuh di lingkup mana, Kak Ica? Kan sekarang kan lagi misalnya rame di sosmed gitu kan. Jadi viral gitu ya. Iya, gitu Kak. Jadi setiap ada kegiatan volunteer itu lihat temennya yang ikut, kayaknya asik nih, mau ikut juga gitu. Berarti awalnya tuh ya dari sosmed gitu ya. Awal mula pada FOMO-FOMOan ini selalu dari sosmed gitu. Iya, Kak. Jadi sebenarnya kalau dari Yokawa tuh apakah ada nge-brandingkan juga atau ya melalui itu tadi volunteer-volunteer yang misalnya anak-anak muda kan pasti abis kegiatan update story story, terus teman-temannya pada lihat terus kayak ikut itu kenapa sih gitu. Mungkin akan saling tanya-tanya atau memang Yokawa punya semacam ada branding gitu, entah iklan, ads dan lain-lain, adakah? Kalau iklan kita belum pakai iklan ya kan? Jadi masih organik gitu ya? Iya, masih organik. Dan organik. Kemarin juga kita sempat ada kegiatan lomba ya kan, lomba specially made warrior itu video dan itu tuh engagementnya lumayan Kak. Itu di sosmed juga? Iya, gitu di sosmed. Video, wah keren. Berarti sebenarnya ada ya, masih ada harapan itu ya? Masih anak-anak ada, muda tuh masih ya, walaupun mungkin kadang kayak 1-2 masih ada yang kayak ogah-ogahan, tapi dari sekian banyak anak muda itu masih ada ya ternyata. Alhamdulillah masih. Karena kadang-kadang itu kita juga ngelihat kayak aduh kok malah anak muda sih yang kok kayak seakan-akan nggak peduli lingkungan gitu. Tapi ternyata sebenarnya masih ada. Masih ada. Ya, inilah contohnya ya. Sobat RRI, mereka inilah contohnya. Sebenarnya tentang topik kita hari ini
tentang peduli lingkungan kali ini. Sebenarnya kenapa sih kita harus peduli? Kenapa kita harus peduli dengan apa ya? Paling tidak tuh dengan lingkungan kita sendiri sekitar gitu. Karena kayak apa sih, ya udah sih kayak biasa aja. Karena tuh ada yang kalau yang bodo amatan tuh kan mikirnya gitu. Mungkin Kak Ica, kalau dari pandangan Kak Ica yang sering ini ikut volunteeran kemana-mana gitu, sering nggak ketemu sama yang bodo amatan? Kalau ya kalau itu ya juga sering Kak. Sering ya? Sering banget malah Oke, kayak sering banget malah ya. ya kayak sesimpel buang sampah abis makan permen kayak Hah? ya udah buang aja di situ kayak Iya, betul. kecil banget kayak. Mm-mm. Tapi mereka nggak sadar kalau dari hal yang kecil itu bakalan nimbulin dampak yang besar gitu. Oke, berarti memang apa namanya? Kadang hal-hal kecil yang kita anggap kayak nggak akan berpengaruh sih, padahal itu punya pengaruh besar gitu ya. Iya. Oke. Oke. Nah, berikutnya Sobat RRI kita ngebahas ke arah gerakan-gerakan yang memang tadi udah disebutin sama Kak Ori. Aku sebenarnya tertarik sama apa namanya tadi? Asta Desa. Ya, salah satunya. Oke, salah satunya Asta Desa. Itu udah ke desa mana aja sih, Kak? Kalau Asta Desa ini kita untuk pelaksanaan udah 2 kali ya pelaksanaan ya selama 2025, yaitu ada di Desa Rebu ya, terus yang keduanya itu kita agak menyasar di daerah perkotaan tapi tingkat kelurahan. Jadi kelurahan Air Hitam. Air Hitam. Nah, jadi kita coba membandingkan pelaksanaan ketika kita laksanakan di sebuah desa dan di sebuah kelurahan. Ternyata jomplang beda. Beda banget. Perbedaan antusiasmenya atau gimana? Lebih ke apa ya, cara masyarakat untuk menanggapinya itu berbeda. Oh, oke, respon dari masyarakatnya benar. sendiri. Apa tuh bedanya kalau yang desa gitu? Ya, kalau desa kita laksanakan kalau dari segi apa ya, semangatnya sebenarnya sama aja. Cuman yang membedakan adalah komitmen mereka untuk menjaga itu. Karena kan Yoko Bubble itu kan kita hadir untuk menjadi apa ya, contoh juga buat masyarakat, karena pada dasarnya kita orang jauh pun peduli dengan lingkungan kalian. Kenapa kalian selaku masyarakat lokal nggak peduli ini buat kesehatan kalian juga gitu. Tetapi setelah kita lihat ternyata apa ya, kayak mohon maaf di Desa Rebu itu kayaknya harus ada upaya berulang ya, agar memang bisa menjaga tempat pemandian umum mereka dibandingkan ketika kita laksanakan di Kelurahan Air Hitam itu. Ya, ketika kita laksanakan sekali ternyata dijaga oleh masyarakatnya. Jadi nggak perlu lagi kita yang kayak apa ya, menjadi inisiator di awal, dan ternyata ketika kita laksanakan sampai sekarang alhamdulillah masih dijaga. Ya, berlanjut. Ya, berlanjut. Keberlanjutannya tuh masih bisa. Ya, mungkin itu juga apa ya, kesadaran Iya, masing-masing juga ya, Kak, ya. Kayaknya karena kalau kita emang dasar dirinya sendiri tuh kayak ogah-ogahan, bodo amatan ya, sebanyak apapun mungkin program-program yang dibuat, pada ujungnya sebenarnya lebih ke ini sih, apa namanya, respon juga. Sebenarnya bukan dari masyarakat juga. Ini kan untuk kita mencapai goals yang kita inginkan kan harus ada apa ya, komitmen bersama. Jadi bukan masyarakat aja. Jadi yang misal kayak kita menggunakan apa ya, model untuk pentahelik lah aja, keterlibatan semua orang, karena kan kita ingin mencapai iklim inklusif. Iya, betul. Kita contohkan aja ada gerakan kita Asta Desa yang kita laksanakan di Desa Rebu. Kita berharap mungkin dari pemerintah desa terutama lebih aware kepada masyarakat yang mungkin apa ya, kalau di desa itu kan terbagi di beberapa dusun ya, terus juga ada RT, RW-nya juga yang berbeda-beda. Harapannya juga mungkin nggak ada ketimpangan di situ. Ya, jadi kita kayak mungkin agak merasakan dari hal segi waktu kita melaksanakan kegiatan itu. Dari dua lokasi yang berbeda tapi, itu. Kalau di kelurahan itu memang dari pihak pemerintah kelurahan itu memang kayak apa ya, support juga. Ya, jujur support, karena memang kita melaksanakan kegiatan di Yoko Bubble itu kan berdasarkan SOP ya. Jadi kita ada apa namanya, menyelesaikan administrasi dulu, izin. Jadi bukan yang kayak datang langsung kegiatan, enggak. Jadi kita memang ada apa prosedur yang kita apa ya, kita lakukan untuk goals yang kita inginkan itu. Oke, berarti sebenarnya nggak asal-asalan juga gitu ya. Oke, Kak Ica, kita kan ngebahas tentang bumi milik kita, publik harus bergerak gitu. Sebenarnya ini kan bukan urusan Yokawa doang kan, ini kan urusan semua gitu ya, karena bumi sama-sama kita tuh tinggal di sini gitu. Nah, menurut Kak Ica sendiri, gerakan kecil apa gitu untuk anak muda dulu deh, karena kayak kita gitu ya, anak muda, gerakan kecil apa mungkin yang bisa dilakukan untuk anak-anak muda?
yang sebenarnya nggak berat. Nggak gitu. berat. Bawa tumbler kemana-mana Kak. Oke. Sekarang kan lagi ramai banget yang bawa tumbler kemana-mana. Yes, betul. Dan sekarang kan model tumbler banyak banget Kak ya. Yes, betul. Dan sekarang anak-anak muda nggak malu lagi Kak bawa tumbler. Oke. Karena udah modelnya lucu-lucu gitu kan. Dan itu tuh kayak gerakan kecil yang dampaknya juga lumayan Kak. Oke, jadi memang kayak nggak sadar ya, maksudnya kadang-kadang kita tuh udah, kalau aku jujur, aku emang yang tenteng-tenteng terus ya, kemana-mana sampai kesini juga ada nih Sobat RRI, ada di belakang tapi. Nah, kadang-kadang mungkin memang ada ya, kadang-kadang yang merasa, ngapain sih nenteng-nenteng gitu, gitu. Tapi ternyata dampaknya tuh seperti itu. Iya Kak. Oke. Karena kalau kita beli minuman kemasan gitu ya, bayangin kalau satu hari itu kita 2 kali beli minum. 2 nih udah sampahnya ya. Udah 2 nih sampahnya. Dari 1 orang tuh. Iya dari 1 orang. Bayangin kalau Ntar Kak Ori beli juga nih. 2, udah 4. Kak Ica beli udah 6 gitu. Oh iya juga ya. Iya. Iya kalau seandainya yang botol gede ya. Kalau yang kecil gitu ya. Wah, makin banyak juga ya sampah ya, betul. Oke, itu salah satunya ya. Sobat RRI. Ada lagi nggak yang kayak mungkin kita tuh nggak sadar gitu. Kadang-kadang bentuk gerakan kecil itu bahwa sebenarnya itu sangat berdampak. Ada lagi nggak sih Kak Ica? Yang kecil. Bawa tempat belanja sendiri. Oh oke, tas belanja gitu ya. Oh iya. Ini kan kebanyakan sampah tuh ya Kak. Banyaknya kantong kresek ya kan. Benar. Kantong kresek tuh banyak banget Kak sampahnya. Oke. Jadi kayak mungkin di pasar gitu. Di Tapi pasar. memang ini ya, kalau sekarang mungkin belum se tren bawa tumbler gitu ya, karena kayak tumbler tuh sekarang mungkin udah jadi tren gitu ya, anak-anak muda. Kalau nggak anak muda juga sih. Kalau tempat belanja sendiri kan belum ya Kak. Belum semeluas plastik itu kan simple banget gitu kan, dan mereka nggak sadar kalau plastik yang simple kita pakai itu ternyata untuk waktu mengurainya tuh lama banget. Oke, ya karena kita tuh nggak sadar sebenarnya plastik sekecil itu tuh ternyata kayak harus ratusan tahun baru bisa dia nggak ada lagi di bumi ini. Yang kitanya juga udah entah kemana gitu ya. Oke. Nah, Kak Ori, tentang topik kita hari ini juga publik harus bergerak gitu. Sebenarnya ada dukungan dari pemerintah kah untuk Yokawa Bubble sebagai mitra juga ya? Iya. Kalau kita Yokawa Bubble sampai saat ini kita masih komit berjalan secara swadaya ya. Oke. Ya, jadi kalau memang bantuan-bantuan dari pemerintah memang bukan berarti nggak ada, pasti ada. Cuman sampai sejauh ini kita berbentuk administrasi. Oke. Karena dukungan administrasi juga sangat penting bagi kita. Jadi kayak ya benar sekali. Alhamdulillah kita kemarin di 2025 saat HUT provinsi kita dapat penghargaan dari Pak Gubernur. Jadi kita Yokawa Bubble sebagai bentuk dari partisipasi kelompok atau sebuah wadah yang juga mendukung dari program-program peduli lingkungan. Oke. Ada penghargaan ya, spesial gitu ya. Keren. Dilirik berarti. Iya, berarti kayak ternyata pejabat-pejabat tuh tahu lah bahwa alhamdulillah. Ini. Oke. Tapi butuh waktu yang lama nggak Kak? Maksudnya untuk sounding gitu ya dari awal pembentukan, atau memang kayak ya udahlah kalau pemerintah tahu ya syukur, kalau enggak pun ya sudah. Awalnya gimana? Nothing tulus aja kan? Ya awalnya nothing tulus ya, jujur aja, karena kegiatan ini kan tadi kita kembali lagi bergerak secara swadaya. Jadi kita mengupayakan, kita laksanakan dulu deh sebelum memang kita melakukan konsep baru mikir yang mau ke sini ke situ, enggak. Kita konsepkan. Dan alhamdulillah teman-teman di volunteer yang sekarang juga jadi pengurus banyak yang kayak sudah memaklumi cara proses Yokawa Bubble untuk bergerak, karena jarang sebuah wadah seperti kita bisa bergerak seleluasa ini ya tanpa memikirkan mungkin harus ada donasi donatur untuk bergerak. Kita betul. coba untuk jalan dulu dan jujur Kak, setiap kegiatan kita itu nggak ada yang melebihi dari angka ratusan ribu. Jadi kalau orang mikirkan kegiatan yang contoh aja Asta Desa, orang mikirnya kegiatan Asta Desa itu mungkin bisa dilaksanakan memerlukan uang hingga jutaan atau puluhan juta ya.
Tapi nyatanya enggak kan. Partisipasi waktu Asa Desa juga wah lumayan banyak ya, hingga ratusan orang. Volunteer, warga-warga ya gitu benar ya. benar sekali. Oke. Jadi volunteer yang ada di kita ini yang 50-an itu volunteer yang kita bina. Oke. Tapi pada dasarnya masih ada volunteer yang lain yang memang terlibat ketika di hari H pelaksanaan kegiatan. oke. Ya gitu Kak ceritanya. Nah, jadi kalau memang dilihat di Yoko Bubble ini mungkin kita mengadopsi ya gerakan-gerakan seperti gerakan-gerakan yang ada di luar yang awalnya mungkin mereka kita lihat sudah banyak yang besar, tapi awal mulanya swadaya juga mereka Kak. Jadi kalau kita bergerak dari awalnya swadaya, saya berpikir mungkin ke depannya itu nggak menjadi keterbatasan kita untuk menjalankan program-program yang lebih luas, lebih berdampak lagi buat masyarakat. Oke, Gitu, Kak. oke, tapi nggak menutup gitu ya bahwa pemerintah tuh juga punya andil yang Iya, cukup penting juga benar. gitu ya. Karena kadang-kadang juga kalau seandainya memang nggak bukan apa ya administrasi ya, Iya. lebih ke daerah, misalnya kita mau kunjungan gitu ya ke daerah-daerah, kalau administrasinya juga kurang oke gitu ya, mungkin Iya, akan kesulitan juga. Tapi benar. selama ini selalu support ya. Iya, karena tadi Mbak kalau kita berkaca, kalau kita lihat di tema podcast pada hari ini itu kan lebih ke ini ya publik ya. Iya betul. Jadi tujuan kita memang benar-benar ke publik. Oke. Kita menyadari partisipasi publik itu sangat penting, bukan hanya dari pemerintah ataupun dari stakeholder seperti perusahaan yang mungkin mempunyai kewajiban TJSL mereka atau biasanya dikenal CSR ya. Iya betul. Tapi kalau memang kita upayakan memang dengan benar-benar sesuai ya Berkelanjutan gitu berkelanjutan dan apa namanya partisipasi publik juga nge-support juga dari masyarakat Dari ya tentunya masyarakat yang memang ya. mereka menjadi objeknya. Betul. Nah, pasti saya yakin dan teman-teman di Yoko Bubble iklim inklusif itu akan ada. Terbentuk gitu Ya, benar sekali. Oke, Kak Ica, tadi udah ngebahas gerakan kecil yang ternyata kita nggak sadar kalau itu tuh bisa membantu apa ya, keberlanjutan lingkungan gitu. Nah, kalau tantangan terbesar gitu ya, selama ini Muti tanya tantangan ke Kak Ica dulu lah, mungkin yang apa ya, sama-sama di lapangan juga sih sebenarnya keduanya. Cuman kalau Kak Ica gitu ya, ciwi-ciwi gitu, seringkah kayak ngajak teman-teman, ayo dong ikut yuk, tapi kayak ada penolakan, apa kesulitan mengajak anak muda untuk bisa peduli gitu dengan lingkungan kita nih? Kalau untuk ngajak teman-teman ikut kegiatan tuh biasanya mereka beralasan di waktu Kak. Jadi kan nggak semua orang tuh punya waktu luang. Iya gitu. betul. Nah, jadi mungkin di waktu Di tapi situnya ya. iya, tapi kalau untuk ikut gerakan-gerakan kecil tuh yang penting kita jadi contoh dulu Kak. Kalau teman-teman kita teman nongkrong loh, iya Kak. Kalau teman main nongkrong, ya, iya. oke. Kalau teman main tuh biasanya kalau kebiasaan kita udah seperti itu, mereka bisa ngikut Kak. Oke, jadi secara nggak sadar gitu Iya, ya, akan secara nggak tersebarkan sadar. juga. Iya. Oh keren. Oke, jadi misalnya saat nongkrong gitu ya, abis minum gitu, kopi lah, kemasan-kemasan gitu, langsung buang sampah ke tempatnya gitu. Iya. Atau kayak, ayo dong guys, ini dong, apa namanya, beresin dong gitu ya, langsung buang ke kotak sampah gitu ya. Oke. Kalau tantangan secara umum, secara general anak muda di Bangka nih, adakah Kak tantangannya, kesulitannya gitu sejauh ini? Tantangan di mana nih Kak? Tantangan misalnya kita untuk mengajak anak muda gitu untuk lebih peduli. Mungkin kalau seandainya kita Yokawa turun ke sekolah-sekolah, mungkin anak-anak sekolah akan excited gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang seumuran dengan kita gitu, bukan teman main gitu ya. Misalnya teman-teman kayak entah di sekolah atau di lingkup kampus dan lain-lain, adakah kesulitan gitu, tantangan terbesarnya tuh ada nggak sih Kak? Kalau itu ada Kak. Apa tuh? Nah, yang tadi kan selain waktu, selain gitu waktu ya, mungkin mereka agak gengsi Kak. Oh, oke. Kan ini kita misal kita ikut, kita ajak untuk jadi volunteer di kegiatan ya. Contohnya kegiatan Asta Desa. Itu kan kita kerjanya ini ya Kak, membersihkan. Nah, sebagai anak muda ya gitu. Kebanyakan mereka tuh gengsi. Apaan ikut kayak gitu. Cuman nggak mau gitu. Ada juga ngambil sampah gitu ya. Nggak sedikit juga Kak. Kamu kerjanya apa? Kamu kegiatannya apa? Mungut sampah ya gitu ya. Oke. Jadi dengan embel-embel itu malah kayak bikin mereka nggak mau. Iya. Oke, agak
apa ya, disayangkan sebenarnya ya Kak, karena sebenarnya tenaga-tenaga anak muda yang justru dibutuhkan gitu, yang masih kuat banget untuk seharian apa ya, saling membantu sebenarnya untuk membersihkan lingkungan. Oke. Oke, kalau Kak Ori sendiri yang sebagai founder ya, tantangan ataupun kesulitan terbesar gitu untuk ngajak anak muda gabung, lebih peduli lah at least gitu. Lebih mengarah ke apa ya? Sebenarnya sampai sejauh ini lebih ke tadi udah disampaikan Farisa ya, gambaran besarnya kemauan sih. Oh, oke, kemauan ya. Iya. Sesuai dengan namanya, Iya. ya kawa asal kawa gitu ya. Kalau tadi kita bahas FOMO-FOMOan itu benar ya. Jadi kalau misalnya kayak kita laksanakan sebuah kegiatan memang banyak yang terlibat volunteernya. Tapi kalau untuk terjun mengurusi itu yang agak kurang partisipasinya. Jadi misal kayak mereka hanya ingin berkegiatan, tapi ketika ingin belajar lebih itu yang agak kurang. Itu sih yang kita sayangkan. Makanya kalau di Yoko Bubble itu kita mencoba untuk buat kegiatannya itu secara unik dan menarik. Jadi mungkin kita coba hal-hal yang berbeda dengan gerakan-gerakan mungkin yang telah dilaksanakan kebanyakan dari sebuah komunitas atau organisasi lain gitu Kak. Nah, dan kalau hal yang kayak Yoko Bubble ini itu nggak bisa kita pungkiri mungkin hal yang seperti pembiayaan sih Kak, jujur. Karena di sini di Yoko Bubble kita bergerak secara swadaya dan teman-teman itu memang setiap kegiatan itu mereka berpikir bahwa kegiatan seperti ini itu harus menyiapkan dana. Tapi pada dasarnya adalah kita di Yoko Bubble itu bagaimana dana ini bisa diminimalisir Kak. Oke, justru gitu. Sebenarnya jangan sampai Ya. kebanyakan dana gitu Ya ya. gitu. Jadi kalau teman-teman di Yoko Bubble itu kadang kita lebih banyak kegiatan yang tadi udah saya sebutkan beberapa kegiatan prioritas kita. Kita juga ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan secara kolaborasi. Misal contohnya kayak kegiatan penanaman. Jadi kalau penanaman ini kita ada penanaman mangrove sama penanaman pohon ya. Terus juga kita ada kegiatan yang mungkin kalau dilihat Yoko Bubble juga kemarin baru selesai kegiatan edukasi satwa juga. Jadi kita bareng sama teman-teman hobis untuk mengedukasi satwa ke para teman-teman di dunia pendidikan gitu. Oke, jadi lebih ke edukasinya juga Iya. yang perlu diperbanyak sebenarnya, karena kalau untuk ikut sekali-sekali itu banyak Iya, yang banyak, mau Kak. ya. Oke, berarti di situ ya kita Yokawa gitu ya, lebih ke bikin acara yang menarik biar anak-anak mudanya tuh balik lagi gitu. Benar Oke, sekali. menarik. Nah, kemudian kita ngebahas tentang sosial media gitu. Apakah menurut kakak-kakak di balik tadi ya, pada FOMO-FOMOan tadi, peran sosial media sepenting itu kah untuk nge-branding terus juga untuk mengajak anak-anak muda? Kak Ica deh? Penting banget. Penting banget. Oke. Kori juga setuju? Iya, setuju. Oh iya, oke. Gimana tuh Kak Ica? Boleh dong diceritain? Kan rata-rata anak muda tuh mainnya di sosmed gitu. Iya, betul. Dan penyebaran informasi kita kalau ada kegiatan tuh juga di sosmed. Jadi mungkin sosmed punya peran penting banget buat Yokawa. Oke, jadi sebenarnya yang meramaikan gitu ya, which is dari mungkin secara nggak langsung gitu ya, dari sosmed, dari satu ke satu, dari mulut ke mulut gitu ya. Iya. Oke, menarik. Nah, pengalaman di lapangan gitu deh, Kak Ori dulu yang paling berkesan. Kalau yang paling berkesan adalah ketika di lapangan itu kita melaksanakan sebuah kegiatan yang memang berdampak ke masyarakat dan kita balik itu ada rasa kebanggaan sendiri. Jadi yang kayak awalnya masyarakat itu mengira kegiatan kita ini hanya kegiatan formalitas saja, terus juga hanya kegiatan yang kayak ya mungkin ranahnya itu ada kepentingan ya biasanya ya. Tapi ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan itu dengan pendekatan dulu ke masyarakat, kita laksanakan dan kita balik lagi, masyarakat itu kayak menyambut kita, Kak. Jujur aja, kayak di Rebu itu, ketika saya balik lagi udah beberapa bulan, masyarakatnya itu masih ingat, terus juga kayak nanyain terus. Cuman nanyainnya itu dalam artian yang kayak tadi sih kayak, ayo kapan kita gotong royong lagi. Oke. Jadi kayak ada antusiasme yang dari masyarakat gitu yang bikin berkesan gitu. Benar. Oke. Terus kalau selain itu mungkin ada kebanggaan sendiri sih Kak. Apalagi saya selaku salah satu founder ya di Yoko Bubble, ketika ngelihat anak muda gabung di Yoko Bubble dan terkadang mereka memberikan sebuah effort positif juga. Terus ada juga
yang nggak kalah apa ya, kalau saya lihat ada beberapa yang ketika mengikuti Yoko Bubble udah mulai sering ikut lomba dan berprestasi juga di Yoko Bubble. Jadi Yoko Bubble itu bukan hanya sebuah apa ya wadah gerakan aja, tapi di situ adalah tempat pengembangan diri dari teman-teman untuk peningkatan kapasitas mereka. Oke, dan nggak ada batasan untuk itu ya? Ya, kayak kita kemarin Yoko Bubble itu alhamdulillah udah beberapa kali ya melakukan kerjasama dengan Kemenpora. Oke. Nah, jadi kita alhamdulillah di tahun 2024 kita laksanakan kegiatan dengan sebuah apa ya agenda apa namanya kepemimpinan dan partisipasi pemuda. Terus yang terakhir 2025 kemarin baru aja Kak di bulan Desember ya itu klub berkawan. Jadi klub berkawan ini apa kita mengumpulkan semua lini dari apa anak muda. Dia ada dari sebuah akademisi, terus juga ada penulis. Dia penulis ini kita kelompokkan jadi minat bakat, terus ada mungkin dari disabilitas, terus juga ya ada juga disabilitas juga ya teman-teman. Benar sekali. Jadi ada juga dari teman-teman stakeholder yaitu dari instansi maupun perusahaan. Jadi semua pemangku kepentingan kita coba rangkul juga. Harusnya mereka ya rangkul kita ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah gitu ya, menjadi wadah gitu untuk pertemuan perkumpulan orang-orang keren inilah gitu ya. Jadi kita kumpulkan, kita kegiatannya berupa apa tuh Kak? Kita kegiatannya lebih ke FGD sih. Jadi kita laksanakan FGD ya diskusi dan kita bagaimana sih cara mencapai iklim yang inklusif. Itu. Oke deh. Oke, kalau Kak Ica nih, Kak Marisa ada apa gitu pengalaman yang berkesan yang masih diingat sampai sekarang gitu saat di lapangan, saat terjun langsung ke lapangan? Jadi waktu kegiatan kan kita punya volunteer Kak ya. Dan mungkin dari situ aku punya banyak teman baru Kak. Ketemu teman-teman baru nih. Ketemu gitu teman-teman baru yang punya frekuensi yang sama. Jadi kan setidaknya kalau kita udah kenal kita tukeran IG ya Kak. Kita tukeran IG dan di situ kita bisa lihat story-story mereka, dan ketika kita ngelihat mereka ini lagi senang banget sama dunia lingkungan gitu, dan kita misalnya lagi males ya Kak, kita jadi tergerak lagi Kak. Jadi kayak bangkit semangat gitu ya. Jadi ada percikan api semangat itu. Di situ ya. Jadi kesannya gitu. Saat Kak Ica pertama kali gitu ya jadi volunteer gitu di apa tadi, Arah Pemuda? Jejak Pemuda. Nah, di situ ketemu teman-teman yang kayak awal-awalnya apakah emang udah teman-teman yang dikenal atau justru kayak orang-orang baru semua? Orang-orang baru semua Kak. Bahkan belum ada sama sekali yang Kak Ica kenal. Gitu. Tapi kayak bisa klop gitu ya, ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi. Jadi mungkin bikin apa ya? Ya ketemu teman circle gitu ya. Deh. Nah, mungkin karena waktu kita juga nggak sepanjang itu buat ngobrol di Becakap Bubble kali ini, boleh dong Kak Ica dan Kak Ori sampaikan harapan dulu deh untuk apa ya? Untuk Sobat RRI yang lagi menyaksikan Becakap Bubble dan juga mungkin untuk Yokawanya. Untuk harapannya boleh dong Kak Ori dulu. Boleh, mungkin Kak Ica dulu. Boleh deh Kak Ica dulu untuk harapannya gitu untuk Yokawa dan juga untuk Sobat RRI. Untuk Yokawa Bubble semoga kedepannya semakin berkembang dan tidak hanya sebuah komunitas yang apa ya di situ berhenti di sini, maksudnya kita selalu punya cara untuk berkembang. Cara untuk berkembang dan tidak cepat untuk berpuas diri gitu. Nah, terus untuk Sobat RRI, bingung gitu. Mungkin ajakan untuk mulai peduli. Gitu. Aku punya satu motivasi untuk diri aku sendiri, mungkin boleh aku sampaikan? Boleh dong. Gini, dengan banyaknya isu-isu lingkungan yang ada, yang kita dengar sekarang, itu gini, selama masih ada yang peduli, selama masih ada yang bergerak, bumi itu masih punya harapan. Jadi aku ingin jadi harapan itu. Nah, teman-teman ingin nggak jadi harapan itu? Yuk, gabung. Keren. Jadi seenggaknya meskipun udah
ada banyak sekali isu yang kita dengar gitu ya, kanan kiri masuk, tapi selama ada yang masih bergerak, masih ada, atau mungkin kamu yang ingin bergerak pasti masih akan tetap bisa berjalan gitu ya. Oke. Bumi masih punya harapan. Oke, Bumi masih punya harapan. Oke. Nah, Kak Ori boleh dong sampaikan harapan sebagai founder gitu ya untuk Yokawa dulu, terus boleh deh harapan juga buat sobat RRI. Baik, mungkin kalau untuk Yoko Bubble pastinya harus kuat-kuat mental dulu ya. Oke. Sampai sejauh ini. Jadi kalau dari siklus kehidupan itu sebenarnya Yoko Bubble itu masih belajar berjalan ya. Oke. Dari awalnya mungkin dilahirkan, merangkak, dan sekarang baru belajar berjalan. Oke, masih meniti ya, gitu ya. jadi harus kuat-kuat mental dulu Oke. untuk selalu mengedepankan pertama tadi manajemen waktu, terus juga mungkin penyesuaian juga dengan lingkungan sosial. Karena di Yoko Bubble ini beragam ya, nggak hanya satu orang yang punya latar belakang, tapi berbeda-beda. Terus yang terakhir mungkin untuk Yoko Bubble, saya berharap mungkin Yoko Bubble bisa menjadi platform yang lebih besar lagi, dan ini menjadi solusi juga bagi publik juga, bahwa Yoko Bubble memang berdiri untuk menjawab dari keraguan dan rasa kurang percayanya masyarakat ya. Mungkin sekarang banyak masyarakat yang kurang percaya, dan hadirnya Yoko Bubble untuk menguatkan itu semua agar masyarakat aware dengan lingkungan ini. Terus untuk Sobat RRI, saya lihat banyak ya gerakan-gerakan dari komunitas organisasi sampai sejauh ini, cuman memang banyak juga yang hanya stagnan. Konsistennya itu mungkin lebih dikuatin lagi ya. Mungkin Sobat RRI sini juga pasti yang nonton Yokawa pasti orang-orang yang peduli dengan lingkungan kan. Jadi silakan lakukan hal yang positif selama memang itu untuk memperbaiki lingkungan, karena memang tujuan kita sebenarnya sama ya Sobat RRI. Cuman caranya yang berbeda-beda. Kalau dari saya sih, kalau mau kolaborasi boleh di Yoko Bubble, dan mau belajar apalagi ya, karena di Yoko Bubble kita di Yoko Bubble berharap juga Sobat RRI mungkin banyak belajar juga dari Yoko Bubble, karena kita juga lagi belajar dan saling belajar. Saling belajar. Itu aja sih. Oke deh. Oke, keren banget Sobat RRI. Itu tadi obrolan kita dengan Yokawa Bubble sama Kak Ori dan juga Kak Ica, pengurus sekaligus founder ya kalau Kak Ori di Yokawa Bubble, dan kita sama-sama berharap semoga Yokawa bisa terus kalau sekarang sedang mulai berjalan gitu ya, meniti gitu. Semoga nanti bisa sampai berlari. Pokoknya sampai kapanpun gitu ya, jangan cepet-cepet sampai finish pokoknya. Dan buat Sobat RRI juga jangan lupa untuk menyaksikan terus berbagai konten menarik dan juga tentunya informatif. Dan jangan lupa follow dan juga subscribe sosial media RRI Sungai Liat. Dan tentunya aku Mutiara Okta mengucapkan terima kasih buat kamu yang udah ikutan nonton podcast Becaka Bubble, dan terima kasih juga buat Kak Ori, Kak Farisa, thank you udah sharing-sharing buat Sobat RRI. Dan kalau gitu kita akhiri dulu perjumpaan kita di episode kali ini, dan salam inspirasi dari Bumi Serompon Sebalai. Aku Mutiara Okta pamit undur diri, bye-bye. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Becaka Bubble.